Hello, my name is M. Ivan Maulana. Have you ever thought about how people can buy things from other countries or travel abroad? We need to change our money to the currency of that country. This happens in the foreign exchange market. In this video, I will explain what the foreign exchange market is and its function in simple and easy words. Nah, yang pertama ada definisi. Jadi, pasar valuta asing atau biasa disebut forex atau pasar falas itu adalah suatu mekanisme atau sistem tempat terjadinya transaksi jual beli mata uang asing antara negara. Di sini itu kurs atau nilai tukar mata uang itu terbentuk. Contohnya saya seorang eksportir dari Indonesia gitu. Nah, saya ini menjual produk ke Amerika Serikat. Nah, kita kan saya ini kan nanti akan mendapatkan bayaran dalam bentuk USD kan. Nah, untuk bisa digunakan di dalam negeri atau di Indonesia, saya perlu menukarkan USD tadi ke bentuk rupiah dulu di pasar valuta asing. Nah, selanjutnya kita akan membahas function, explanation, and example of the foreign exchange market. Nah, yang pertama ini ada international trade transaction atau transaksi perdagangan internasional. Jadi perusahaan ini dapat membeli atau menjual barang ke luar negeri dan menukar mata uang mereka sesuai kebutuhan. Contohnya nih, saya seorang importer Indonesia. Saya ingin membeli barang dari luar gitu, dari Amerika Serikat. Jadi untuk bisa membeli barang dari Amerika Serikat, saya harus pergi ke pasar valuta asing terlebih dahulu untuk menukarkan nilai rupiah menjadi USD tadi, sehingga bisa terjadi transaksi pembelian barang dari luar negeri. Yang kedua ada providing an exchange rate determination mechanism, yaitu menyediakan mekanisme penentuan nilai tukar. Jadi nilai tukar ini terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi sama kayak di pasar-pasar barang gitu ya. Kalau di nilai tukar ini juga dipengaruhi oleh tingkat permintaan gitu. Misalkan ada 10 orang nih, 8 orang nih memilih atau meminta USD, sedangkan 2 orangnya ini meminta rupiah. Jadi kan lebih tinggi permintaan USD kan. Nah, dari tingginya permintaan USD tadi itu bisa membuat nilai USD tadi itu menjadi naik terhadap rupiah. Yang ketiga ada hedging tool atau sarana lindungi nilai. Jadi pelaku bisnis ini bisa melindungi diri dari risiko fluktuasi atau kerugian nilai tukar gitu. Contohnya saya seorang eksportir ke luar negeri, contohnya kayak ke Amerika Serikat dah. Nah, saya mengirim barang ke sana dan dibayar dalam waktu 3 bulan. Nah, dalam waktu 3 bulan itu kita kan nggak tahu apakah nilai rupiah terhadap dolar itu atau menguat atau malah melemah. Misalkan pada saat menjualnya nilai kurs itu 15.000 rupiah per 1 US dollar. Nah, 3 bulan kemudian kita kan nggak tahu nih rupiah ini bakal menjadi 14.000 per USD atau menjadi 16.000 per USD. Nah, jadi untuk melindungi pelaku bisnis seperti saya tadi yang seorang eksportir dari kerugian kurs, jadi pelaku bisnis ini bisa pergi ke pasar valuta asing untuk menandatangani kontrak nilai tukar tetap atau forward untuk menghindari kerugian saat nilai tukar itu berubah. Nah, kalau pembelinya nih nggak bayar dalam waktu 3 bulan gimana? Kan perjanjian kontrak forwardnya kan cuma 3 bulan. Nah, kalau si
Nah, kalau si pembeli ini tadi tidak membayar dalam 3 bulan, kita bisa banget untuk memperpanjang kontrak tadi dengan cara datang langsung ke pasar valuta asing tadi. Mungkin ada biaya tambahan lebih. Nah, tapi dalam tanda tangan kontrak ini tuh nggak bisa yang namanya membatalkan kontrak. Contohnya nih, pada saat awal 15.000 itu sama dengan 1 USD, tetapi 3 bulan kemudian 1 USD itu menjadi 16.000. Nah, pasti kan itu ada keuntungan kan kalau dari fluktuasi nilai tukar. Nah, jadi kita tuh nggak bisa untuk membatalkan bagaimanapun caranya kontrak tadi. Kalau misalkan belum dibayar terus diperpanjang itu bisa, tapi kalau untuk dibatalkan itu nggak bisa. Yang keempat ada currency speculation tool atau sarana spekulasi mata uang. Ini tuh maksudnya kayak trader atau investor ini bisa memperoleh keuntungan dari perbedaan nilai tukar. Contohnya nih, mungkin saya seorang trader ini ya, trader mata uang gitu. Saya membeli 1 dolar dengan harga 14.000 rupiah per dolarnya. Nah, 2 bulan kemudian 1 dolar tadi itu menjadi 17.000. Nah, jadi kan ada selisih kan antara harga beli dan yang harga sekarang gitu. Nah, pada saat harganya itu 17.000, pada saat itu juga saya akan menjual dolar tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Yang kelima ada balancing foreign exchange supply and demand atau menyeimbangkan permintaan dan penawaran devisa. Ini menjadi tempat penyeimbang kebutuhan mata uang kayak negara pengekspor kan ini menerima devisa kan, sedangkan negara pengimpor ini akan membelanjakan devisanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas exchange rate determination system. Nah, ini tuh ada 3. Yang pertama itu ada floating exchange rate atau sistem kurs mengambang bebas. Ini tuh nilai tukar ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar kayak permintaan dan penawaran. Jadi kayak pasar barang itu juga permintaan dan penawaran sama jadi. Nah, terus di floating exchange rate ini bank sentral ini atau pemerintah tidak melakukan intervensi. Ciri-ciri sistem ini tuh fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh pasar, yaitu tadi tuh ada permintaan dan penawaran. Yang semakin tinggi permintaan maka nilai mata uang tersebut akan kuat gitu. Terus sistem ini cocok untuk suatu negara dengan ekonomi dan pasar keuangan yang kuat. Contohnya Euro dan USD itu bergerak berdasarkan kondisi pasar, yaitu tadi berdasarkan yang semakin banyak permintaan maka mata uang tersebut akan lebih tinggi gitu. Kalau misalkan investor banyak yang membeli USD, maka nilai USD tersebut itu juga akan lebih tinggi dibandingkan mata uang lainnya gitu. Nah, untuk sistem yang kedua ada fixed exchange rate atau sistem kurs tetap. Jadi sistem ini tuh menetapkan nilai tukar tetap terhadap mata uang asing tertentu. Contohnya pada tahun 1997 sampai 1998 kan itu. Mungkin 1997. Nah, pada saat itu Indonesia ini kan menetapkan sistem kurs tetap, yaitu sebesar 2.500 anggapnya.
Jadi ini tuh ada pemerintah juga harus memiliki cadangan devisa yang besar untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Ciri-cirinya tuh stabil tetapi rentan terhadap serangan spekulan jika nilainya ini nggak realistis gitu. Ciri-ciri sistem ini tuh stabil tetapi rentan terhadap serangan spekulan jika nilai tukar itu tidak realistis. Mungkin kita ambil contoh waktu tahun 1997-1998 ini terjadi krisis moneter yang awal mulanya itu terjadi di Thailand dan berdampak juga ke Indonesia yang pada situ sama-sama menggunakan sistem kurs tetap. Nah, pada saat itu Indonesia ini mematok harga $1 ini 2.300 rupiah misalkan. Nah, tetapi pada saat itu kan kayak semuanya nih jadi terlihat murah gitu. Kayak utang jadi cuma sedikit lah, $1 cuma 2.300. Tetapi ada spekulan yang menganggap ini gak adil gitu. Jadi ada tekanan dari eksternal. Jadi disuruh membukalah sistem kurs tetap tadi. Nah, tiba-tiba $1 Amerika Serikat ini naik menjadi 16.000 rupiah. Jadi perusahaan-perusahaan yang banyak utang, yang awalnya cuma sedikit, ini menjadi melonjak tajam gitu. Jadi sistem ini tuh memerlukan intervensi terus-menerus, terutama cadangan devisa yang kuat. Kayak tadi ya, misal yang Thailand itu mungkin meningkatnya kisaran 3 kali lipat, sedangkan Indonesia ini dari 2.300 menjadi 16.000, kan berkali-kali lipat kan, sekitar 8 kali lipat lah. Nah, itu dikarenakan cadangan devisa Indonesia yang juga tergolong lemah atau sedikit. Ada contoh lain. Jadi Tiongkok ini pernah menetapkan nilai tukar yuan terhadap dolar Amerika Serikat pada nilai tukar tetap untuk mendukung ekspor. Jadi pemerintahnya nih membeli atau menjual dolar Amerika Serikat untuk mempertahankan nilai yuan. Nah, ini yang disebut dengan diperlukannya intervensi terus-menerus. Yang terakhir ada managed float exchange rate atau sistem kurs mengambang bebas. Jadi nilai tukar ini dibiarkan mengambang, tetapi pemerintah atau bank sentral ini bisa melakukan intervensi jika dianggap perlu untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dan sistem ini tuh umum digunakan oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Ciri-cirinya kombinasi fleksibilitas pasar dan kontrol pemerintah, dan intervensi dilakukan jika terjadi gejolak ekonomi. Contohnya jika rupiah melemah drastis terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, BI ini bisa menjual cadangan dolar atau cadangan devisanya untuk menstabilkan nilai tukar. Jadi gitu caranya. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor affecting the exchange rate. Yang pertama ada tingkat inflasi. Jadi negara dengan inflasi yang rendah ini cenderung memiliki nilai tukar yang stabil dan menguat gitu. Contohnya mungkin kalau negara kita ini memiliki inflasi yang rendah dibandingkan Amerika, misalkan ya Indonesia inflasinya 2%, sedangkan Amerika Serikat ini inflasinya 6%. Nah, ini kan lebih tinggi dibandingkan di Indonesia kan. Nah, dari sini tuh rupiah ini bisa cenderung lebih kuat dibandingkan US dollar. Yang kedua ada perbedaan suku bunga. Jadi suku bunga tinggi ini bisa menarik investasi asing sehingga permintaan mata uang ini bisa meningkat. Jika suku bunga Bank Indonesia naik, maka investor masuk sehingga nilai rupiah ini bisa menguat. Kenapa mata uang
kenapa suku bunga tinggi banyak investor yang masuk. Jadi gini, kalau suku bunga tinggi itu kan membuat investor-investor asing ini tertarik untuk masuk ke Indonesia atau menanamkan modalnya ke Indonesia. Misalkan suku bunga yang awalnya 1% menjadi 5%. Nah, si investor tadi ini kan pasti mendapatkan imbalan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 5% atas penanaman modalnya tadi atau peminjaman modal lah gitu. Makanya dengan adanya suku bunga yang tinggi ini bisa menarik investor yang masuk. Kayak contohnya mungkin waktu krisis moneter 1997-1998 itu kan terjadi inflasi sekitar 77%. Nah, pada saat itu Bank Indonesia ini menaikkan suku bunga SBI untuk menarik investor asing itu masuk kembali, sehingga bisa menurunkan tingkat inflasi. Yang ketiga ada trade balance, ekspor dan impor. Jadi negara yang memiliki nilai ekspor lebih besar dari impor ini akan menerima lebih banyak devisa, sehingga ini akan bisa memperkuat nilai tukar mata uangnya. Contohnya kayak misalkan Indonesia ekspor 10 kali ke Amerika Serikat gitu. Nah, jadi kan cadangan devisa Indonesia akan menambah 10 kali. Sedangkan misalkan kalau impornya ini hanya 5 kali, cadangan devisa Indonesia ini akan berkurang 5, sehingga kan masih ada sisa 5 tuh. Nah, ini akan memperkuat nilai tukar mata uang Indonesia. Jika Indonesia mengalami defisit neraca atau gangguan seperti kerusuhan politik yang berdampak pada ekspor, ini tuh bisa membuat nilai rupiah juga akan berkurang signifikan. Yang keempat ada political and economic stability. Jadi negara yang aman dan stabil ini akan menarik minat investor, sehingga nilai tukar mata uangnya ini cenderung kuat dan stabil gitu. Sebaliknya kalau misalkan negara tersebut terjadi kerusuhan gitu, ini kan terjadi kerusuhan politik atau ketidakstabilan ekonomi, ini tuh bisa membuat nilai tukar rupiah bisa melemah, karena banyak investor asing yang takut atau berspekulasi jelek terhadap negara yang terjadi kerusuhan politik gitu, sehingga dari banyaknya investor yang kabur ini akan membuat mata uang tersebut akan melemah. Yang kelima ada intervensi pemerintah atau bank sentral. Jadi pemerintah ini bisa membeli atau menjual mata uang untuk mengatur nilai tukar. Misalkan saat nilai tukar rupiah melemah tajam, Bank Indonesia ini bisa menjual dolar dari cadangan devisa untuk menstabilkan nilai mata uang rupiah tadi. Yang keenam ada ekspektasi pasar. Jadi ini tuh harapan investor terhadap masa depan ekonomi suatu negara mempengaruhi nilai tukar. Jika pasar itu percaya ekonomi Indonesia akan bertumbuh, maka ini akan membuat permintaan rupiah naik dan ekonomi di Indonesia itu akan menguat gitu. Yang ketujuh ada utang luar negeri. Ini tuh jika utang luar negeri tinggi, nilai tukarnya itu rentan tertekan karena biaya permintaan terhadap valuta asing untuk membayar utang. Contohnya mungkin pas krisis moneter 1997 itu kan banyak perusahaan yang memiliki utang ke luar negeri, yaitu Amerika Serikat. Nah, pada saat itu kan nilai rupiahnya nih murah gitu, cuma 2.300 per USD. Nah, tetapi tiba-tiba melonjak tajam
menjadi 16.000 per USD. Nah, dari sini tuh utang luar negeri ini sangat berpengaruh dalam menjaga kestabilan negara. Nah, kesimpulannya, pasar valuta asing adalah tempat jual beli mata uang antar negara yang berfungsi untuk memfasilitasi transaksi internasional, menentukan nilai tukar dari supply and demand tadi, dan melindungi dari resiko kurs, yaitu dari kayak seorang eksportir tadi agar bisa terhindar dari kerugian kurs dengan cara hedging tool. Nah, nilai tukar ini bisa ditentukan dengan 3 sistem. Yang pertama itu ada floating, yang kedua ada fix, yang ketiga itu ada managed float. Nilai tukar ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti inflasi, suku bunga, neraca perdagangan, stabilitas politik, dan intervensi pemerintah. Perubahan nilai tukar juga akan berdampak langsung pada perdagangan investasi dan ekonomi suatu negara. That is a short explanation about the meaning and function of the foreign exchange market. By understanding this market, we can know how money moves from one country to another and how the exchange rate can affect trade, travel, and even a country economy. Thank you for watching. I hope this video is useful.